Kenapa sih hidup saya sulit? Kenapa sih bisnis saya gagal terus? Kenapa sih rumah tangga saya berantem terus? Kenapa sih anak saya susah diatur? Sebenarnya solusinya cuma satu. Yang bisa menyelesaikan itu semua, bagaimana agar kita bisa mendapatkan pertolongan Allah. Tes. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut nonton video ini, boleh sahabat semua subscribe dulu ya. Saya doakan yang subscribe segera dapat jodoh, banyak rezeki, dan ditakdirkan untuk kaya berkah. Amin. Yuk lanjut nonton video. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita berbincang tentunya tetap di channel Ojatsu TV. Bagi sahabat semuanya yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Mudah-mudahan video-video yang ada di channel ini bisa bermanfaat untuk menjadi wasilah kebaikan bagi sahabat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas suatu bahasan yang menurut saya menarik. Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa sih hidup saya sulit? Kenapa sih bisnis saya gagal terus? Kenapa sih rumah tangga saya berantem terus? Kenapa sih anak saya susah diatur? Nah, banyak pertanyaan seperti itu. Sebenarnya solusinya cuma satu. Yang bisa menyelesaikan itu semua, yang bisa membuat keluarga kita harmonis, anak kita nurut, anak kita soleh-solehah, bisnis kita lancar, rezeki kita lancar. Sebenarnya solusinya cuma satu. Apa itu? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita ditolong oleh Allah? Bagaimana agar kita bisa mendapatkan pertolongan Allah? Nah, ada cara yang sudah terbukti dari zaman Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama tabi'in, sampai ke zaman sekarang ini sudah dibuktikan, dan alhamdulillah saya juga sudah buktikan. Gimana cara supaya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah perbaiki sholat. Ya, untuk memperbaiki sholat kita harus memperbaiki 3 hal dalam sholat. Yang pertama, perbaiki caranya. Ya, caranya gimana supaya sholat ini mendatangkan pertolongan Allah? Yaitu dengan cara sholat berjamaah. Ya, kenapa harus berjamaah? Karena bedanya pahalanya 1 sama 27. Coba sahabat semua, kalau mau dikasih uang, memilih dikasih 1 juta atau 27 juta? Pasti milih 27 juta. Maka perbaiki cara sholat kita. Mulai saat ini bismillah, sholat berjamaah. Yang kedua, perbaiki waktu. Nah, ini kebanyakan nih, ya, waktu sholatnya. Waktu sholatnya harus diperbaiki, ya, dengan cara tepat waktu. Ya, ketika azan, jangan nunggu azan qomat baru kita siap-siap sholat. Tapi kalau bisa sebelum azan kita sudah mempersiapkan untuk sholat. Nah, yang ketiga, perbaiki tempat. Ya, tadi caranya berjamaah. Kemudian waktunya tepat waktu. Yang ketiga, perbaiki tempatnya, harus tepat tempatnya. Di mana tempat sholat? Di masjid. Ya, bagi sahabat semua yang ikhwan, yang laki-laki, usahakan selalu sholatnya di masjid, kecuali ada uzur. Ya, jadi caranya harus tepat, ya, caranya berjamaah, tempatnya di masjid, dan waktunya harus tepat waktu. Nah, ada yang bertanya lagi, gimana supaya kita bisa sholat tepat waktu? Sebenarnya kan kalau secara logika sholat itu mudah sekali, bahkan sebentar, cuma 5 menit, paling lama 10 menit atau 15 menit. Ya, gerakannya juga sangat mudah, tapi kok kenapa berat? Ternyata, ya, ringannya kita melaksanakan sholat, caranya yang benar, berjamaah di masjid dan tepat waktu, hanya
bisa kita lakukan kalau kita mendapatkan pertolongan Allah. Lagi-lagi kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya kita ditolong oleh Allah? Ya, maka mulailah usaha yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Usaha apa itu? Dakwah. Ya. Loh, dakwah, saya kan bukan ustadz, saya kan bukan kiai. Bagaimana kita bisa dakwah? Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu bukan ceramah. Dakwah itu enggak harus pakai dalil, ya. Dakwah itu konsepnya mengajak. Ketika Anda mengajak, bilang ayo kita sholat, ayo kita ke masjid, itu sudah dinilai dakwah. Ya. Jadi dakwah itu salah satu sarana untuk kita mendapatkan pertolongan Allah. Maka saya mengajak sahabat semua yang ingin ditolong oleh Allah, ditolong bisa sholatnya tepat waktu, bisa sholat berjamaah, ditolong oleh Allah, keluarganya harmonis, rezekinya melimpah ruah dan berkah, ya, bisnis apapun dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulai sekarang yuk kita jalankan usaha dakwah. Apa itu dakwah? Mengajak orang untuk berbuat baik. Jangan nunggu dulu, aduh saya kan belum baik, saya kan juga masih belang betong sholatnya. Bagaimana saya mengajak orang lain? Justru ketika Anda berdakwah, sahabat mengajak orang lain untuk melaksanakan sholat, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada sahabat, memberikan kekuatan pada sahabat untuk melaksanakan sholat berjamaah, untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Ya, jadi intinya dakwah. Ya, yuk sama-sama saya mengajak untuk menjalankan usaha dakwah, usaha yang dijalankan oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Ya, untuk apa dakwah itu? Untuk memperbaiki diri kita. Ya, jadi tugas pendakwah itu ya bukan kiai, bukan ustadz yang harus dakwah, tapi kita yang mau ditolong oleh Allah. Jadi saya mengajak sahabat semuanya di komunitas bisnis bebas riba ini, di PTBS ini, kita tidak hanya belajar tentang bagaimana berbisnis, bagaimana berdagang, tapi kita sama-sama belajar bagaimana kita dakwah, mengajak orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Supaya apa? Supaya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditolong sama Allah, selesai semuanya. Ya, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, bisnisnya lancar, kehidupannya dibahagiakan, segala ujian dirasakan ringan oleh kita semuanya, insya Allah. Jadi kesimpulannya, ya, bagaimana supaya kita ditolong oleh Allah? Caranya adalah dakwah. Ketika dakwah ditolong oleh Allah, ketika ditolong oleh Allah, kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk dengan tepat waktu. Ketika kita bisa melaksanakan sholat khusyuk dengan tepat waktu, maka segala kebutuhan kita insya Allah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah-salah silahkan kasih masukan, kasih kritikan yang membangun, mudah-mudahan menjadi pahala yang baik buat sahabat semuanya. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, tapi saya mengajak sahabat semuanya untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.